Halo kawan-kawan, bagaimana kabarnya? Apakah masih punya kuota buat nonton? Kali ini aku akan merangkum sebuah film yang berjudul The Monkey King 3. Tanpa banyak ocehan, tentukan posisi kalian. Ini adalah filmnya. Diawali dengan Guru Tong dan para muridnya sedang berperahu menyusuri sebuah sungai. Di sini Biksu Tong menjelaskan bahwa setiap makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan. Kemudian Wu Cheng bertanya bagaimana jika gurunya juga diciptakan dengan pasangannya. Namun Guru Tong juga tidak tahu. Tidak lama kemudian mereka sampai ke sebuah danau. Gong merasakan aura siluman di tempat itu. Dan terlihat juga banyak sekali bangkai perahu di sana. Lalu muncullah sebuah ikan raksasa di bawah perahu mereka. Ikan itu berubah ke wujud asalnya yang disebut sebagai Dewa Sungai. Dengan pelangak-pelangaknya Gong mencoba berbicara dengan Dewa Sungai karena mereka tidak diizinkan melewati sungai itu. Mereka mengajukan larangan dari Dewa Sungai. Kemudian Dewa Sungai mengamuk dan menyerang mereka. Ukuran dari sang Dewa Sungai sangat besar dan menimbulkan gelombang yang cukup besar, sehingga Wukong dan kawan-kawan kepanikan. Di saat mereka sedang panik, lalu muncullah sang Buddha untuk menyelamatkan mereka, yaitu dengan cara membuka portal air dan memindahkan mereka ke tempat lain, yaitu jatuh terjun bebas ke bawah. Tanpa disengaja seketika itu Biksu Tong bertemu dengan seorang perempuan yang sangat cantik dan sedang berdiri di atas tebing. Kemudian mereka jatuh bersama dan saling menatap satu sama lain seperti drama romance FTV. Di saat hampir jatuh ke tanah, wanita itu diselamatkan rusanya dan Guru Tong diselamatkan Wukong. Kemudian tidak berselang lama, sang wanita perlahan-lahan mendekati Biksu Tong. Sang wanita pun bertanya apakah mereka adalah seorang pria. Mendengar pertanyaan aneh tersebut, Biksu Tong terpelongo. Lalu Biksu Tong menjawab, kami adalah seorang pria. Lalu wanita itu bergegas pergi dengan menaiki rusanya tersebut. Sang wanita pun pergi ke kota. Dan ternyata ia adalah seorang ratu dari kerajaan wanita. Seluruh orang di kerajaan ini adalah wanita. Setelah sang ratu kembali, ia menceritakan kepada temannya setelah apa yang barusan ia alami. Karena menurut dia hal ini adalah sesuatu yang langka. Mengingat di kerajaan wanita sama sekali tidak ada pria. Dan itu pertama kalinya dia melewati seorang pria. Kemudian seorang pelayan menunjukkan ramalan di kerajaan wanita. Ramalan tersebut menyatakan bahwa pria adalah racun yang sangat berbahaya. Namun dari ramalan yang kurang jelas karena ada potongan yang hilang, tiba-tiba Ibu Suri datang untuk melanjutkan isi dari ramalan tersebut. Ia menjelaskan bahwa pria memiliki racun yang tidak ada penawar. Dengan tipu muslihatnya mereka memberikan harapan palsu kepada wanita, yang membuat mereka percaya dengan mengandung anak-anaknya, namun para pria tidak bertanggung jawab dan pergi begitu saja. Dengan menghindari dari bencana ini adalah dengan cara membunuh mereka dari awal. Scene berganti kepada rombongan Biksu Tong yang masih bingung mencari arah. Seketika itu Cupatki menemukan harta karun, tidak lain yaitu sekelompok wanita yang sedang mandi. Kemudian Wukong
dan rekannya dikepung oleh sekelompok wanita. Kemudian mereka pun dibawa ke dalam kerajaan. Setelah memasuki istana, mereka pun dipertemukan dengan sang ratu. Mereka pun menyadari bahwa sang ratu adalah wanita yang mereka temui beberapa hari yang lalu. Kemudian tetua dari kerajaan wanita menunjukkan bahwa kedatangan mereka sudah diramalkan. Berdasarkan ramalan, mereka akan membawa malapetaka di kerajaan ini. Akhirnya Bisu Tong dan kawan-kawan dijatuhkan hukuman mati. Namun sebelum itu sang putri mau menginterogasi mereka terlebih dahulu sebelum mengeksekusi mereka. Malam harinya Biksu dan rekannya mencoba untuk melarikan diri. Di waktu bersamaan sang ratu menuju penjara untuk menginterogasi mereka. Setelah mereka semua sampai di perbatasan, ternyata perbatasan tersebut terdapat ada pagar gaibnya. Mereka pun tidak dapat menembusnya sekalipun Wukong. Lalu mereka kembali ke penjara. Selain itu sang ratu telah tersadar dan melanjutkan tujuannya untuk menginterogasi mereka. Dan sang ratu malah menyatakan perasaannya dan ingin menikah dengan Biksu Tong. Tentu saja Biksu Tong menolaknya karena ia masih mempunyai tanggung jawabnya untuk mencari kitab suci. Di sini sang ratu malah tidak memaksa. Dia malah berjanji bahwa dia akan membantu Biksu Tong dan rekan-rekannya untuk keluar dari kerajaan wanita. Keesokan harinya tibalah waktu eksekusi. Di kerajaan wanita, menjadi seorang pria adalah kejahatan besar, sehingga mereka harus dihukum mati. Namun ini adalah bagian rencana sang ratu, di mana ia menyamar sebagai seorang prajurit dan mengganti panah yang tajam menjadi panah yang tumpul. Ternyata rencananya adalah untuk memalsukan kematian dari rombongan Biksu Tong. Dan setelah itu membawa mereka ke tempat yang aman untuk mencari cara agar bisa keluar dari kerajaan wanita. Namun sialnya, ketika giliran Cufatke, tiba-tiba Ibu Suri mengganti anak panahnya. Ia beralasan kalau menjadi seorang pria memanglah kejahatan yang sangat besar, dan prianya jelek, maka kejahatannya menjadi berlipat ganda. Namun tidak perlu khawatir, karena Cufatki adalah jelmaan dari siluman. Jelas tentu saja dia tidak akan mati. Setelah selesai melakukan eksekusi tersebut, Ibu Suri pun menyerahkan jasad mereka kepada para prajurit. Semua sesuai berjalan dengan rencana. Sang ratu berhasil membawa rombongan Biksu Tong ke tempat yang sangat aman, yaitu suatu tempat suci di kerajaan wanita. Di sini juga terdapat patung yang sangat besar, merupakan patung dari leluhur mereka. Di sana sang ratu mengungkapkan bahwa sebenarnya dia juga tidak tahu bagaimana keluar dari kerajaan itu, karena sudah berabad-abad lamanya tidak ada satu orang pun yang mencoba keluar dari kerajaan ini. Tetapi masih ada harapan. Mereka meyakini bahwa potongan pada ramalan yang hilang terdapat petunjuk bagaimana cara keluar dari kerajaan wanita. Lanjut cerita, setelah mereka pusing kocar-kacir sana sini, akhirnya mereka menemukan potongan yang hilang. Dan potongan itu bisa berlari, lalu mereka kejar-kejaran. Kemudian Sun Wukong berhasil menangkap potongan tersebut. Dari ramalan tersebut, setelah dibaca dengan teliti, ramalan tersebut mengatakan seseorang bisa saja keluar dari kerajaan wanita
jika telah memahami arti dari cinta. Tetapi Biksu Tong mengungkapkan bahwa ia juga tidak terlalu paham dengan apa yang dimaksud. Kemudian salah satu seorang prajurit menyela bahwa ia juga pernah mendengar kisah cinta di kerajaan wanita. Dikisahkan dahulu kala ada seorang gadis yang sangat penasaran dengan apa yang ada di luar kerajaan wanita. Secara gaib dia menjalani hubungan dengan siluman sungai yang berada di luar perbatasan kerajaan wanita. Di waktu bersamaan tiba-tiba Wuching dan Patki berteriak kesakitan. Begitu juga dengan Biksu Tong yang dikejutkan dengan membuncitnya perut mereka. Setelah disadari oleh mereka, seketika ia kejar-kejaran tadi, dia masuk ke dalam air. Air tersebut adalah air ibu dan anak. Jika seseorang menelannya, maka mereka akan hamil. Salah satu seorang pria yang selamat adalah Wukong sendiri. Wukong mencari solusinya, mengingat mereka hanya mempunyai waktu 9 hari sebelum melahirkan. Terlebih lagi mereka adalah laki-laki, tentu saja mereka tidak tahu bagaimana cara melahirkan. Di celah itu salah satu seorang prajurit mengatakan bahwa di kerajaan wanita terdapat air penggugur kandungan. Tentu setelah diberitahu lokasinya, Wukong pun langsung bergegas menuju tempat itu. Di sana Wukong menemui seorang petapa dan itu adalah Banji. Setelah Wukong mengatakan maksud dan tujuannya, kemudian sang petapa menjelaskan jika ingin mendapatkan air penggugur kandungan membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 81 hari. Kembali ke Biksu Tong. Sang ratu berbicara dengan Biksu Tong tentang ia ingin menggugurkan kandungannya tersebut. Dengan hal itu sama saja sebagai pembunuh. Setelah mendengar itu, membuat Biksu Tong tersadar dan menerima kehamilannya tersebut. Di sisi lain kemudian Wukong mendapat air mata Banci tersebut. Kemudian Wukong kembali ke rekannya dengan membawa air itu. Namun dengan konyolnya, Biksu Tong telah menerima semuanya dengan apa yang terjadi padanya. Dengan mendengar hal konyol itu tersebut, lalu Wukong pun menggunakan jurus penghenti waktunya dan meminumkan air itu kepada Guru Tong dan teman-temannya. Jika Guru Tong ingin melahirkan, maka tugas mereka pun akan tertunda untuk mengambil kitab suci. Dan setelah meminum obat itu, maka kandungan mereka menghilang, yang membuat Biksu Tong terlihat sedih. Lalu Biksu Tong pergi dan menenangkan diri dengan menyalin sebuah kitab di tanah. Hal itu sudah biasa ia lakukan sejak ia masih kecil. Kemudian sang ratu menemaninya. Setelah murid-murid muncrat-mencret, akhirnya mereka telah jauh menulisnya. Namun dengan sialnya akhirnya Ibu Suri mengetahui bahwa Biksu Tong belum mati. Namun lagi-lagi Ibu Suri menangkap Biksu Tong dan membawanya ke suatu tempat, yaitu di sebuah lautan, dan menghanyutkan Biksu Tong. Sang ratu mengetahui semua itu dan langsung bergegas pergi menuju tempat yang dia maksud. Lalu sang ratu melompat dan mendarat tepat di perahu Biksu Tong. Akhirnya mereka hanyut bebas di lautan yang tidak bertepian. Tak lama kemudian, kabut pun semakin tebal. Kembali ke Wukong. Ibu ratu menghampiri Wukong dan memohon kepada Wukong untuk membantunya agar bisa menyelamatkan anaknya, dan gurunya juga terjebak di sana.
Sontak langsung saja Wukong melakukan pencarian. Namun Wukong cukup kesulitan. Namun setelah Wukong kocar-kacir sana sini, akhirnya Wukong menemukan Biksu Tong dan sang ratu. Di sana juga terbukalah sebuah gerbang, dikarenakan ketulusan cintanya sang ratu. Akhirnya Wukong mengajak Biksu Tong untuk pergi. Kemudian sang ratu penasaran dengan kehidupan di luar, dan dia mencoba untuk keluar. Namun setengah langkah ke depan, sontak semuanya berubah menjadi batu, termasuk dirinya juga. Melihat hal itu, Biksu Tong langsung dengan cepat memeluknya dan mengubah semuanya seperti semula. Tamat.